yang gitu. Tujuh itu ambil ibu. Iya. Itu di Cikot ya, Mbak? Iya. Ya, sesuai kontrak tadi kita minta waktunya berdiskusi terkait kondisi terkini ya. Kiranya kita minta izin paling nggak sampai setengah jam. Jangan salah deh. Jadi perkenalkan Ibu, saya nama Edi Sulistianto. Ini Latifah. Kami berdua dari mahasiswa Universitas Harapan Kasa program Profesional akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai bronchopneumonia sesuai dengan penyakit yang diderita oleh putranipun Ibu. Jadi bronchopneumonia itu merupakan suatu radang paru-paru ya, yang bisa mengenai satu atau beberapa lobus dari paru-paru ya, yang ditandai dengan adanya bercak infiltrat. Infiltrat itu yang menginfiltrasi ya, yang masuk ke dalam paru-paru ya, yang disebabkan karena bakteri, jamur, virus, dan atau benda asing. Itu penyebabnya ya. Terus gejala-gejalanya ya pilek, panas, batuk, pilek, terus ada, kalau panas ya kadang ada menggigilnya, terus ada sakit kepalanya ya. Kalau misalkan bayinya bisa ngomong, saya sakit kepala, Bu, bisa itu ada sakit kepalanya, kadang ada kejangnya, kadang ada diarenya, kadang ada anoreksia itu tidak masuk makan seperti itu ya. Terus itu tentang gejala. Selanjutnya adalah faktor risiko Ibu. Jadi faktor risiko orang atau klien terkena bronchopneumonia yang pertama adalah umur dulu. Umur kalau misalkan semakin, katakanlah umurnya semakin muda, katakanlah balita atau ya itu bayi, itu lebih rentan terkena pneumonia. Karena apa? Karena daya tahan tubuhnya masih rendah. Nah ini kan kebetulan putra Ibu masih berumur 2 bulan. Nah itu kan memang masih rentan. Yang kedua adalah berat badan lahir rendah. Ini kan putra Ibu kan bukan termasuk PLR ya, bukan lebih dari cukup ya. Kalau misalkan bayinya kurang dari 2.500 pada saat lahir, itu juga lebih rentan terkena bronchopneumonia ya. Terus selanjutnya adalah riwayat ASI eksklusif, Bu. Jadi kalau misalkan kok ASI eksklusifnya tidak betul-betul dilaksanakan, katakanlah misalkan
baru 2 bulan atau berapa sudah diberi tambahan makanan yang lain seperti itu. Ya, itu juga lebih rentan terkena penyakit chronic pneumonia. Jadi kalau misalkan ibu lebih katakanlah pelaksanaan asidosisnya semakin bagus, daya tahan tubuh anak juga semakin baik. Jadi jangan dengan alasan kecantikan dengan untuk menyusui hutan seperti itu. Jadi seperti itulah. Ya, terus faktor resiko selanjutnya adalah faktor lingkungan, Mas. Nah, faktor lingkungan yang dimaksud adalah pencemaran udara dalam rumah. Ya, misalkan kok masih di rumah merokok, ya kan itu termasuk pencemaran. Ya, jadi kalau misalkan merokok, idealnya di luar rumah, walaupun bayinya sedang di luar misalkan, tapi kalau merokok di luar rumah, alasannya apa? Alasannya karena merokok di dalam rumah itu nanti nikotin dan zat-zat beracun lainnya yang terkandung di dalam rokok, misalkan tar dan sebagainya, itu akan menempel di tembok, di dinding-dinding rumah. Jadi walaupun merokoknya sudah selesai, nanti bayinya bisa menghirup racun-racun yang ada terpapar di dalam tembok-tembok itu. Jadi sebaiknya kalau merokok pun ya di luar rumah, seperti itu. Ya, itu. Selanjutnya lagi adalah apa ya, ventilasi udara ibu. Ventilasi udara, jadi kalau jendela rumah itu sebaiknya 5% daripada luas lantai. Gitu. Ya. Akhirnya silakan hitung sendiri luas lantainya berapa. Nanti 5%-nya itu yaitu luas ventilasi, luas jendela. Oke. Selanjutnya lagi adalah kepadatan hunian rumah. Oke. Kalau rumah semakin sempit, itu semakin beresiko terkena itu pneumonia. Jadi rumah dengan luas kurang dari 9 meter itu lebih beresiko terkena pneumonia daripada yang lebih dari 9 meter persegi. Itu penelitian seperti itu. Terus misalkan apalagi kalau misalkan ini hal-hal yang lain, misalkan masak di dapur, ya masak di dapur juga sebaiknya asap dari itu dapur jangan dekat dengan anak, seperti itu. Iya. Maksudnya lagi masak jangan sampai gitu anak yang kecil lah. Iya, jangan sampai. Terus misalkan kalau nyapu dan sebagainya, ya diusahakan lirian atau disiplati dengan air dulu supaya debu-debunya tidak berterbangan sehingga tidak masuk ke dalam pernafasan, seperti itu. Nah, nanti tentang itu faktor resikonya itu, kalau nanti penata laksanaan dan pencegahan akan diberikan oleh teman kami yaitu Mbak Latifah. Silakan Mbak. Ya, saya mulai dari Pak Esi. Kiranya yang sudah disampaikan Pak Esi ya ada yang lebih ditanyakan atau ada yang nggak perlu dipahami, seperti tadi yang kayak udara kan, karena kalau asap rokok juga bisa. Saya menambahkan juga mungkin walaupun panjenengan merokok, misal bapaknya merokok ya, walaupun di luar pun, jadi jangan setelah selesai merokok jangan langsung masuk juga. Kenapa? Terus sama kayak yang disampaikan Pak Edi, kayak kalau di dalam rumah menempel di tembok. Seperti kalau di luar pun nanti takutnya asapnya juga menempel di baju juga. Jadi harus ada jedanya untuk setelah bapak merokok jangan langsung dekat sama anak. Walaupun nggak kelihatan secara langsung, tapi secara berkelanjutan sering tetap akan menimbulkan itu juga. Karena kalau anak organnya kan belum kuat ya, masih masa pertumbuhan, makanya untuk hal-hal seperti air asap harus lebih dihindari ke situ. Ya, bisa dipahami, ada yang bisa disampaikan sebelum tak lanjut. Nah, saya sih lanjutnya cuma seperti yang disampaikan sama Pak Edi tadi, kayak dari bronchopneumonia atau bisa dibilang batuk pilek anak itu ya, kan biasanya timbul yang demam, terus batuk. Ya untuk demam saya cuma menambahkan untuk penanganannya, kalau demam ya misal demam tinggi, menggigil, ya dikompres. Biasanya anak-anak tuh susah dikompres. Nah untuk praktisnya mungkin saya pakai baby fever ya. Tapi untuk penanganan
lebih kayak mandirikan ya, sering kayak diseka, terus semisal batuk, terus karena demam biasanya kan kurang cairan juga, berisiko untuk dehidrasi ya, dikasih ASI sesering mungkin untuk menghindari demamnya semakin tinggi juga. Terus untuk menghindari itu juga, sebelum jenengan ngasih ASI, untuk sebaiknya itu kalau udah ada jeda pas ASI sebaiknya itu dibersihkan dulu, bagiannya dibersihkan dengan air hangat biar lebih nyaman. Terus untuk pemberi ASI yang pertama mungkin dibuang dulu sedikit baru dikasih kan, itu untuk penanganan demamnya. Semisal batuk, batuk kan kalau di rumah belum tentu ada obat ya, apalagi ini kan bayi, bisa nanti diangkat atau diberdirikan, ditepuk punggungnya terus muter ke depan, nanti bisa dibantu dengan dioles kayak minyak kayu putih banyak tolong biar hangat, setelah itu ditepuk dengan harapan misal wadahnya masih kental dia bisa encer. Untuk pencegahannya apa? Untuk pencegahannya kalau anak-anak, satu tetap ASI eksklusif, jadi sesering mungkin masih ASI sebelum 6 bulan jangan dibantu dikasih makanan lain. Tujuannya itu bagus ya, bukan karena nggak boleh ngasih makan takut nggak gemuk, takut nggak sehat, tapi justru ASI itu manfaatnya yang luar biasa. 6 bulan itu dikasih ASI penuhnya biar daya tahannya semakin bagus, kedepannya nanti udah pendampingan makan pendamping juga dia udah benar-benar kayak lambungnya juga udah siap. ASI eksklusif. Terus untuk imunisasi juga itu penting juga untuk pencegahan penyakit-penyakit yang berisiko untuk balita. Jadi sebaiknya untuk imunisasi dilakukan sesuai jadwal dari bidan. Terus kalau nggak ada kondisi kayak batuk, nggak demam, itu sebaiknya tetap jalankan yang sudah terjadi. Itu terus sama sebelum saya sampai tadi sebelum ngasih ASI dibersihkan dulu, itu juga jangan sebisa mungkin cuci tangan juga sebelum mau megang anak, terutama yang mau netek itu cuci tangan dulu. Kenapa? Kita kan kadang habis netek nggak tahu habis ngapain, nggak cuci piring apa, kadang kita kan di samping ya enak ibu-ibu habisnya apa kita sih mungkin kelihatannya bersih tapi kan nggak tahu kemana itu. Jadi sebaiknya untuk menjaga anak nggak gampang sakit, salah satunya adalah cuci tangan juga. Ya, cuci tangan baiknya juga pakai air mengalir lebih baik. Kan seperti itu. Jadi karena masih ASI eksklusif, jadi jenengan ya juga makannya ya dan cukup, jenengan biar ASInya porsinya bagus, makan juga lebih diperbanyak gitu. Ya, paling mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Monggo ada yang perlu disampaikan ke kita bisa diskusi bareng, kita diskusi bareng. Anak ini lagi sakit juga ya, batuk pilek demam juga ya, biar cepat tertangani, demam cepat tertangani juga. Mungkin ada keluh kesah yang mau disampaikan juga nggak? Itu sama flek itu sama nggak sih? Kalau flek cenderungnya ke bisa dibilang kayak ke TBC ya. Belum, kalau berarti belum sebenarnya batuk pilek biasa. Ya, batuk pilek untuk sementara, batuk pilek anak ya dengan didukung dengan hasil ronsen namanya drogopenia. Kalau flek kan nanti untuk bunyi rosnya jadinya TB, TB duplek apa TB aktif. Jadi penyebab kumannya itu lain kan? Kumannya lain, cuma gejalanya hampir sama. Gejalanya hampir sama. Kalau flek disebabkan karena Mycobacterium tuberculosis. Kalau bronchopneumonia yang lain. Cuma kalau flek biasanya nggak pilek ya Pak ya? Iya, kalau flek sebenarnya batuk sama demam banyak. Iya, itu makan susah. pengobatannya lebih lama. Sampai kalau anak-anak bisa 6 bulan atau 9 bulan seperti itu. Kalau ini kan enggak sebulan-bulan. Nah ini dia gitu ya, biar nggak semakin lama ya antara anak ya diobati, jadi dari lingkungan keluarga juga harus mendukung. Seperti itu. Masih ada yang perlu diklarifikasi Mbak, ditanyakan? Cukup ya. Terima kasih ya waktunya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Ya mohon maaf sekiranya mengganggu dan mengurangi kenyamanan panjenengan semua. Matur nuwun. Ngaten nggih Pak Ari, monggo. Enggak panjenengan aja kok. Biar sedang gitu.
Lucu aja tuh ambil infus. Iya. Itu di Cikot ya, Mbak? Iya. Kurang apa? Udah deh. Udah deh. Kurang deh kayak Mbak. Ya. Ya. Enak info.